Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anakku, siswa-siswaku yang berbahagia? Tentunya sehat walafiat. Pada kesempatan ini mari kita kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kembali bab 3 dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas bagian B, bagian C, dan bagian D. Yang bagian E nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kalian akan membuat sebuah teks editorial. Jadi pada hari ini kita akan membahas yang ini saja, yaitu bagian B, C, dan D yang berisi informasi dalam teks editorial, ragam informasi dalam teks editorial, dan yang terakhir struktur dan kebahasaan teks editorial. Baik, kita akan masuki yang bagian B. Yang bagian B, informasi dalam teks editorial. Informasi dalam teks editorial, ya, yang pertama itu adalah jenis teks editorial. Jadi informasi dalam teks editorial itu dapat kita kelompokkan menjadi 3 ini ya, berdasarkan jenis teks editorial, tipe teks editorial, dan terakhir fakta dan opini dalam teks editorial. Kita bahas yang pertama, jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial. Yang kedua, kontroversial editorial, dan terakhir explanatory editorial. Oke, kita jelaskan dengan singkat. Interpretatif editorial itu adalah editorial yang berisi memaknai atau menafsirkan suatu kejadian. Kontroversial editorial adalah editorial yang membantah terhadap sesuatu kejadian. Explanatory editorial yaitu editorial yang menjelaskan tentang sesuatu yang sedang terjadi. Oke, tadi ini jenis teks editorial ada 3 ya. Kemudian tipe teks editorial. Di dalam informasi yang terdapat dalam teks editorial itu ada 4 tipe kalau dikelompokkan, yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang menjelaskan itu explanatory, menginterpretasikan adalah interpretatif, memaknai. Tipe yang kedua yaitu kritis, persuasi atau membujuk. Kemudian yang keempat, pujian. Di dalam teks editorial itu pasti ada fakta dan opini. Kalian sudah tahu tentunya ini ya, fakta dan opini dalam teks editorial. Baik, kita bahas apa itu fakta. Fakta adalah perihal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Nah, itu fakta ya. Yaitu kata kuncinya adalah sesuatu kenyataan. Ya. Kemudian opini. Opini adalah pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, yaitu dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, ini fakta dan opini dalam teks editorial.
Silakan kalian lihat lagi di bagian B. Kita singkat saja, lanjut ke bagian C. Ragam informasi dalam teks editorial ya, ada 3. Yang pertama, ragam informasinya adalah berupa isu aktual dalam media informasi. Yang kedua, pendapat dan argumen dalam teks editorial. Yang ketiga, saran terhadap isu faktual. Isu aktual dalam media informasi. Perhatikan, penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Oke. Pendapat dan argumen dalam teks editorial. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen, yaitu sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Oke, jadi pendapat atau argumen itu adalah berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Dapat mempercepat pemecahan masalah, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. C. Tidak mengulang-ulang yang pernah disampaikan oleh pihak lain. Yang D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Yang E. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Nah, ini tadi ada 5 hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat dan argumen dalam teks editorial. Selanjutnya, saran terhadap isu faktual. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Ada 5 juga ya. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Yang B, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang D. Menyampaikan saran dengan urut terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga saran itu mudah dipahami. Yang E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Oke, ini tadi adalah bagian C, yaitu ragam informasi dalam teks editorial. Mari kita masuki materi terakhir, yaitu bagian D, struktur dan kebahasaan teks editorial. Oke, strukturnya itu ada 3 ya. Ada 3. Oke, strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum atau masalah, pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, dan penegasan ulang. Mudah dihafal ya, mudah dihafal. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat, atau disebut juga dengan pernyataan umum. Ada juga yang menyebutnya orientasi. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi. Yang ketiga terakhir itu penegasan ulang atau kesimpulan. Ya, jadi ini pernyataan umum, argumentasi kan berupa pendapat-pendapat. Ya, tentunya pendapat tadi disertai dengan fakta. Kemudian penegasan ulang, yaitu penegasan ulang yang berhubungan dengan masalah yang disertai dengan pendapat-pendapat berdasarkan fakta. Oke, ini tadi adalah struktur teks editorial. Nah, lanjut terakhir yaitu kebahasaan teks editorial. Kebahasaan teks editorial ini kalau diklasifikasi ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Apa itu retoris? Yaitu kalimat yang didahului dengan
pertanyaan. Mama seperti ini ya. Siapa di antara kita yang tidak ingin merdeka? Wah, itu kan menggunakan kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya nanti ada di dalam teks editorial. Oke, yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Apa itu populer? Populer itu adalah kata-kata umum. Maksudnya kata-kata yang dimengerti oleh publik, kata-kata yang dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Ya, menggunakan kata ganti petunjuk. Ya, yaitu tidak boleh menggunakan kata saya biasanya ya. Saya itu berarti menunjukkan pribadi. Oke, yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Menggunakan konjungsi ini kata hubung, kausalitas yaitu berarti sebab akibat. Nah, inilah empat yang perlu diperhatikan di dalam kebahasaan teks editorial. Oke. Nah, ini nanti pertemuan yang akan datang ya. Demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian dapat menjawab 5 soal pilihan ganda ya dengan benar nantinya ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bertambah wawasannya, khususnya dalam ilmu pengetahuan bahasa Indonesia tentang editorial, tentang teks editorial. Oke, terus semangat ya, walaupun pandemi kita terus belajar. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.